Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas beberapa hal penting terkait dengan apa bagian-bagian yang perlu dikoreksi dalam sebuah usulan proposal skripsi. Nah, berikut ini kami sajikan beberapa bagian proposal skripsi. Pertama adalah latar belakang masalah yang belum fokus pada agenda permasalahan utama. Jadi, solusinya fokuslah pada jawaban pertanyaan so what, how and why dengan inti masalahnya. Nah, peran orang tua dan pembelajaran daring mata pelajaran PNUD di SD Tafis Rumah Gorontalo misalnya, maka pertanyaannya adalah ada masalah apa dengan orang tua selama pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini? Loh, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ini terjadi? Serta problem lainnya. Dalam konteks penelitian studi tokoh misalnya, maka pertanyaan yang kita ajukan, misalnya apa yang menarik dengan tokoh pendidikan yang satu ini? Mengapa tokoh ini dipilih? Bagaimana kiprahnya? Serta problem lainnya yang saya kira menjadi relevan. Solusi yang berikut adalah tentunya data dan fakta dan kecukupan data dukung menjadi penting. Kemukakan fakta lapangan dan data yang menegaskan bahwa ada masalah serius terkait dengan peran orang tua dalam pembelajaran daring. Berikutnya, lokus tempat penelitian harus ditetapkan. Ketiadaan lokus atau tempat mengisyaratkan bahwa peneliti tidak memahami konteks penelitian yang diusulkan. Nah, dalam judul ini tempatnya jelas di SD Tafis Rumah Gorontalo. Berikutnya adalah sertakan dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis untuk memberi arah dan nilai serta atas usulan penelitian ini, selain regulasi pemerintah. Nah, dalil-dalil nas itu serta riwayat yang muktabar akan menjadi basis harapan peneliti terhadap fokus masalah. Berikutnya adalah masalah yang mendasar. Penyusunan teori dicampakkan begitu saja, konstruk setiap variabel kabel. Nah, apa yang perlu dilakukan? Sekali lagi, fokuslah pada inti variabel yang dipilih. Hindari pembahasan yang luas dan bersifat umum. Ingat, rumus 5W tambah 1H. Sekali lagi, fokus kepada permasalahan yang Anda teliti. Pastikan pada akhir setiap pembahasan, rumusan kesimpulan buatlah konstruk oleh peneliti. Nah, sekali lagi diingatkan, dalam kajian teori, kemukakan dalil nas Al-Quran untuk memberi arah dan nilai atas usulan penelitian saudara. Nah, di bagian berikutnya, kajian penelitian yang relevan perlu dinarasikan dan dibuatkan dalam tabel sebagai sebuah kesimpulan. Nah, apa yang perlu dilakukan? Sekali lagi, fokuslah pada penelusuran hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan judul penelitian saudara. Nah, jika Anda tidak menemukan hasil penelitian yang spesifik atau persis sama dengan judul penelitian, maka carilah yang mempunyai kemiripan dekat dengan permasalahan penelitian yang diajukan. Misalnya, mencari referensi soal peran orang tua dapat menggunakan kata kunci yang sama, misalnya kemitraan pendidikan atau parenting atau lainnya. Anda bisa menemukan solusinya. Pengutipan kajian penelitian harus menyertakan siapa, kapan, di mana, metode, dan hasil penelitiannya. Lalu apa perbedaan dan persamaannya? Nah, ini ada contoh. Informasinya cukup lengkap, ya. Apa itu perbedaan persamaannya, kapan dilakukan, tahun berapa, hasilnya apa, lalu perbedaan dan persamaannya apa. Jangan lupa kita buat tabel informasi yang lengkap. Nomor, nama, judul, metodenya apa, persamaan dengan penelitian Anda apa, perbedaannya apa. Nah, ini dalil-dalil Al-Quran yang kita sertakan dalam kajian teori dan sebuah harapan. Peneliti gagal mengkonstruksi gagasan penelitian melalui kerangka berpikir. Kadang kita susah membuat kerangka berpikir. Mengapa? Nah, ini solusinya. Fokuslah pada inti permasalahan yang diajukan. Sekali lagi, fokus pada inti permasalahan. Perhatikan teori-teori dan hasil konstruksi setiap variabel. Baca telaah hasil-hasil penelitian yang relevan, cermati metodologinya. Ini seperti kajian tokoh, ini kajian teorinya. Kemudian ada konstruk pada bagian di bawahnya. Berdasarkan yang sudah di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh pendidikan agama Islam adalah, dan seterusnya. Ini yang dilakukan setiap pembahasan kajian teori pada setiap variabel. Nah, berikutnya, ini susunlah keterkaitan antara rumusan masalah di bab 1, acuan teori di bab 2, dan metodologi pada bab 3.
Tulislah dalam rangkaian narasi argumentasi yang utuh dan mempunyai keterkaitan kuat antar komponennya. Gambarkanlah melalui diagram atau gambar yang logis dan menarik. Lebih menarik jika kita menggunakan program mind map yang sejenisnya yang semuanya kita bisa upload di komputer, di internet secara gratis. Nah, ini aplikasi mind map yang kita bisa gunakan dan kami sudah mendownload sendiri, itu Xmind dan masih banyak lagi. Nah, Anda bisa gunakan ini, banyak pilihannya, tersedia banyak pilihan untuk desain mind map untuk memudahkan visualisasi kerangka pikir penelitian kita. Ini hasilnya, hasil pekerjaan visualisasinya, dan di bagian bawah jangan lupa sertakan narasi yang menjelaskan tentang keterkaitan hal ini. Berikutnya, pemilihan metodologi belum dipahami secara utuh. Apa jenis kelaminnya? Nah, ini yang jadi soal, ya. Pilihlah jenis penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian dikuasai oleh peneliti. Perhatikan dan pahami ciri-ciri masing jenis penelitian yang dipilih agar jenis kelaminnya metodenya jelas. Buatlah kisi-kisi pertanyaan, kuesioner, pertanyaan arahan, dan pedoman observasi. Lalu bagi penelitian PTK menyiapkan LPP dan PTK. Nah, ini contohnya, misalnya paradigmanya menggunakan konstruktivisme sosial. Pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif dan metodenya menggunakan metode studi kasus. Pada beberapa video penjelasan ini kita sudah sampaikan. Lalu penulisan daftar pustaka itu sebagian besar belum memenuhi sesuai dengan pedoman. Sebaiknya baca buku pedoman penulisan skripsi jurusan PAI, pastikan daftar pustaka dengan kutipan, disusun berdasarkan abjad, perhatikan proporsional pengutipan internet hanya 2-30%. Nah, ini contohnya ada daftar pustaka sendiri diurut secara alfabet, kemudian disendirikan mana sumber yang berasal dari jurnal dan sumber yang berasal dari website. Nah, teknik penulisan perpustakaan ini akan mudah dan relatif tidak menemui kendala pengutipan jika kita menggunakan aplikasi Mendeley. Nanti untuk Mendeley ada sesi sendiri untuk penjelasannya. Lampiran usulan penelitian kurang lengkap untuk memastikan kesigapan peneliti. Jadi lengkapi lampiran penelitian usulan proposal saudara, pedoman wawancara, ada pedoman observasi, daftar informal, kalau juga jika ada daftar dokumen dan lain sebagainya. Outline skripsi, garis-garis besar skripsi dinarasikan. Jangan dibuat dalam bentuk tabel atau daftar isi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Selamat bekerja. Sampai jumpa pada ujian proposal skripsi. Insya Allah kita tetap aman, tetap sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.